Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Cek rapihan pakaian kalian. Kemudian lihat di sekitar apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, mohon dikondisikan. Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Ya, silakan kalian bisa duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran di kelas 11 IPS 2. Dimulai dari urutan absen yang pertama, Ajeng Putri Hilami. Hadir. Sebentar. Alvina Fairus Azhari. Amelia Siti Kuswara. Izin Pak. Izin, Pak. Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarga. Dini Febrianti. Dwi Fitriani. Eva Paulina. Eva kemarin kemana tidak masuk? Izin Pak. Izin kemana? Acara keluarga. Acara keluarga. Keluarga acaranya seperti apa? Izin. Oh, nikahan kakak. Tapi bikin surat kemarin ya? Iya. Ya. Berikutnya Hani Yuliawati. Hadir. Hadir. Reva Amalia. Hadir. Reva kemarin tidak hadir. Bapak dengar Reva sakit, betul? Sakit apa Reva? Pilek. Pilek. Ya, kalian tahu sekarang itu musim pergantian musim, sedang pancaroba, pergantian musim penghujan ke musim kemarau. Tentunya kalian harus menjaga kondisi pada kalian, ya. Misalnya berangkat dari sekolah menggunakan masker, tentu supaya itu tidak masuk ke pernapasan. Kemudian juga mengkonsumsi buah-buahan. Coba buah-buahan apa yang bisa mencegah atau daya tahan tubuh kita supaya kuat. Buah apa coba? Buah yang betul, buah yang mengandung vitamin C. Buah jeruk, buah jambu dan buah-buahan lainnya. Berikutnya Rifa. Hadir. Ya, Rifa rajin hadir. Kemudian Silvi Amelia. Hadir. Hadir. Silvi Anggraini. Sakit Pak. Sakit. Berarti sudah 2 hari ya dengan kemarin Silvi sakit. Iya Pak. Siska Nuraini. Hadir. Hadir. Siti Komaria. Hadir. Hadir. Sri Nuraini. Hadir. Hadir. Trisna Metia. Hadir. Hadir. Kulpa Padilla. Hadir. Ya, berarti yang tidak hadir 2 orang. Ya, Bapak sudah mengecek kehadiran. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang cerpen. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyajikan sebuah video. Kalian simak, kemudian kalian tangkap maksud dari video yang disajikan. Ya, paham? Silakan disaksikan. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jujuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang.
Ternyata semua itu dilakukan untuk kita. Baru saja kita menyaksikan sebuah video. Coba Bapak ingin bertanya, Ripa, apa yang Ripa tangkap dari video yang baru saja disajikan? Perjuangan orang tua untuk menafkahi anak-anak. Perjuangan orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Betul. Selain itu, coba Siti Nuraini. Pengorbanan seorang orang tua untuk menafkahi seorang anaknya. Ya, perjuangan atau pengorbanan seorang orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, kalian sebagai pelajar tentunya harus mencintai dan berbakti kepada orang tua masing-masing. Sebab orang tua sejauh itu untuk memperjuangkan kalian bersekolah dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita akan mencoba ice breaking terlebih dahulu. Ya, semuanya silakan berdiri. Ikuti apa yang Bapak sampaikan. Ya, silakan tangannya di depan seperti ini. Nah, diputar, putar, stop. Putar, stop. Berarti ketika Bapak mengucapkan putar, kalian ikuti putar. Ketika Bapak stop, ikuti stop. Mudah ya? Ya, coba dulu sebelum dimulai. Putar, stop. Putar, stop. Mudah ya? Nah, baik, kita coba. Ya, fokus. Kuncinya fokus atau konsentrasi. Ya, mulai. Putar, stop. Putar. Putar terus. Putar, stop. Stop. Nah, berarti 1, 2, 3 tidak fokus. Ya. Selanjutnya satu lagi. Ya, ikuti apa yang Bapak ucapkan, itu kata kuncinya. Tangan di atas, samping, depan, bawah, atas, samping, depan, bawah, atas, samping, depan, bawah. Mudah? Kita coba menguji konsentrasi. Depan, atas, samping, depan. Depan. Ya. Ulangi. Fokus, konsentrasi. Ulangi. Depan, atas, bawah, depan. Depan. Ya, satu lagi. Samping, depan, atas. Atas, depan, atas. Samping, depan, bawah. Tepuk tangan dulu. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang cerpen. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat atau yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian indikatornya menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam 2 cerita pendek atau lebih. Nanti Bapak akan sajikan 2 buah cerpen. Kalian nanti silakan baca. Kemudian catat hal-hal penting yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya, nanti cerpennya berupa video. Ada cerpen 1, cerpen 2. Kemudian, nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media YouTube. Kalian dapat menemukan dan membandingkan nilai-nilai cerpen yang terdapat dalam cerpen cerita pendek dengan teliti, tepat, jujur, kreatif, dan disiplin. Tentunya ada penilaian seperti sikap juga. Ya. Selanjutnya,
Nah, ini untuk cerpen yang pertama, nanti kalian bisa saksikan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan cerpen? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan. Prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Betul, ya. Betul. Siapa lagi? Coba. Ya, selain Ani, siapa lagi? Ya, Nia. Jadi di cerpen itu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai politik atau sosial. Tepat sekali. Dalam sebuah cerpen itu terdapat nilai-nilainya. Ada nilai pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari cerpen. Coba ada yang ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa, Jo? Ya. Materi tentang teks eksplanasi. Materi tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Ya, proses terjadinya fenomena alam atau fenomena Sosial. Coba sebutkan jenis-jenis fenomena alam. Ya, Contohnya banjir, banjir. bandang, Terus? longsor, tsunami, dan gerhana matahari. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh-contoh fenomena. Alam. Kemudian fenomena sosial. Mudik, Mudik, betul. kriminalitas, Kriminalitas, kenakalan remaja. kenakalan remaja. Bisa. Ya. Nah, itu pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Tentunya untuk kali ini adalah materi tentang cerpen. Coba apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Saya Pak. Ya, Ani. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ya, sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ceritanya pendek. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan prosa fiksi? Prosa itu adalah karangan, fiksi itu rekayasa atau reka. Ya, coba Mia, apa yang kamu ketahui tentang cerpen? Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Betul, dalam sebuah cerpen terdapat nilai moral, sosial, agama, budaya, dan lain sebagainya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak Ya, nah, pentingnya mempelajari cerpen ini, misalnya kalian nanti ke depan bisa menjadi seorang penulis cerpen, bisa menjadi seorang sastrawan, bahkan kalian juga nanti mungkin bisa jadi seorang guru bahasa Indonesia seperti Bapak. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, sebelum kalian nanti mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Ya, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, dan di situ kelompok 4. Ya, kalian nanti pada saat menyaksikan video, kalian catat hal-hal penting yang terdapat dalam video cerpen di sini. Ya, kalian catat, kemudian kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya untuk menjawab lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Nah, sebelum dimulai video cerpennya, apakah ada yang ingin bertanya? Pak, Ya, izin bertanya, bagaimana kalau jawabannya sama namun berbeda kata?
Bagaimana kalau jawabannya sama, namun kata-katanya berbeda? Ya, tidak apa-apa, karena terkadang manusia itu punya pemikiran yang sama, tapi Bapak yakin jawabannya pasti kata-katanya akan berbeda. Ya, siapa lagi yang bertanya? Pak, Ya. bagaimana kelompok kami memiliki persejawaban karena beda pendapat? Bagaimana jika kelompok kami memiliki versi jawaban? Ya. Silakan didiskusikan. Yang namanya kelompok tentunya jawabannya sesuai dengan jawaban kelompok. Tinggal kalian satukan dari pendapat-pendapat teman-teman dalam satu kelompok, kemudian pilih mana yang terbaik dan paling baik. Ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Ya, silakan kalian saksikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan cerpen yang kedua yang berjudul Membunuh Bapak bagian 5. Silakan ya. Ya, kalian baru saja menyaksikan cerpen yang kedua. Kalian tentunya sangat paham sekali dari panjang cerita ini ya. Tidak terasa kita selesai di cerpen yang kedua. Silakan kalian secara berkelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kalian berdiskusi. Boleh kalian juga mencari sumber-sumber lain dari internet menggunakan handphone masing-masing. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada. Ya, hampir sedikit lagi ya ini selesai. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2, wah kenapa ini baru masih satu soal jawabannya? Lagi dicari dulu. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Silakan berdiskusi. Wah, bagus nih kelompok 3. Sudah hampir selesai, cepat sekali kelompok 3. Ya, waktunya sudah habis dan terasa kalian sudah 20 menit mengerjakan dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti kalian perwakilan kelompoknya mempresentasikan. Silakan kalian tunjuk siapa yang akan menyampaikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya, sesuai urutan kelompok. Paham? Ada pertanyaan? Ya, lanjut kelompok 3. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. Yang pertama, jika kamu berada di posisi anak dalam cerita 1, membunuh bapak bagian 5, apa yang akan kamu lakukan jika ibu menyuruh membunuh bapak kandung sendiri? Jawabannya, saya tidak akan membunuhnya, tapi sepertinya saya tidak akan pernah memaafkannya karena rasa sakit yang dia rasakan saat saya membunuhnya tidak sebanding dengan rasa sakit yang saya dan ibu saya derita selama ini. Apa yang dulu seharusnya dilakukan lelaki itu saat mengungkapkan perasaannya dalam cerita 2? Apa yang tersisa dari cinta selain duka?
Jawabannya, ungkapkan apa perasaannya juga walaupun pada akhirnya pria tersebut tidak menerima cinta dari Meira dan memilih untuk tidak bersama. Setidaknya Meira tahu bahwa pria tersebut mencintainya juga. Bagaimana pesan atau amanat dalam cerita 1? Mengakhiri hidup seseorang tidak akan mengakhiri semuanya, termasuk menghilangkan luka yang pernah dia berikan. Bagaimana pesan atau amanat dalam cerita 2? Jika ada kesempatan untuk mengungkapkan hal yang memang kamu tunggu dan kamu nantikan, ungkapkan walaupun hasilnya tidak sesuai apa yang kamu harapkan, daripada akhirnya yang kamu rasakan hanyalah sebuah penyesalan. Demikian penyampaian dari kelompok 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kelompok lain menanggapi penampilan dari kelompok 3. Tanggapan dari saya sudah bagus, namun perlu dilengkapi lagi. Perlu dilengkapi. Ya, ada yang lain? Silakan. Kelompok 1. Tanggapannya? Kelompok 2. Cukup. Ya, silakan duduk. Nah, tidak terasa penampilan kelompok terakhir sudah selesai. Coba siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan tahapan-tahapan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, silakan Siti. Awalnya kami kebingungan untuk membandingkan nilai-nilai cerpen tersebut. Namun setelah kami berdiskusi dan mencari sumber-sumber dari internet, sehingga kami dapat membandingkan kedua cerpen tersebut, yaitu sama-sama mempunyai nilai 0. Ya, jawaban atau tanggapan masukan dari Silvi dari kelompok 3. Kedua cerpen tersebut sama-sama memiliki nilai moral. Ya. Baik, kita akan menyimpulkan dari dua video cerpen tadi. Mari kita simpulkan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Setelah kami diskusikan, kesimpulan dalam nilai-nilai kehidupan dalam cerpen diantaranya nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Ya, dalam cerpen tersebut ataupun dalam cerpen di situ terdapat nilai agama, moral, sosial, dan budaya. Coba siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai tersebut. ya, bagus, silakan. Nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Tuh, Kemudian nilai agama yang berkaitan dengan keagamaan. ya, Nilai sosial, suatu nilai kemasyarakatan. ya. Kemudian nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nilai agama itu adalah nilai yang berkaitan dengan ketuhanan atau Sang Pencipta. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian nilai sosial yang berkaitan dengan masyarakat, gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian nilai apa lagi? Satu lagi? Nilai budaya. Ya, nilai Moral. nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan. Paham? Nah, selanjutnya, ya siapa namanya? Dini, ya Dini, silakan. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang atau penulis kepada pembaca. Ya, amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca. Nah, setelah kalian menyaksikan kedua video tersebut, kalian sudah bisa memahami apa sih nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen. Tadi sudah disebutkan nilai agama, sosial, budaya, dan nilai moral. Kemudian juga kalian mengetahui tentang amanat. Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tidak terasa kita sudah di ujung jam pelajaran. Bapak akan bertanya, apa yang kalian tangkap dari proses pembelajaran kali ini? So, ya. Menyelidikkan dan membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Membandingkan dan penyelidikan
nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Tuh. Kemudian coba kamu, apa yang disukai dalam pembelajaran kali ini? Yang disukai dalam pembelajaran ini cerita yang menampilkan sangat menarik dan mudah dipahami. Sangat menarik dan mudah dipahami. Apakah ada yang masih belum dipahami? Sudah. Ya, silakan simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. KM. Saya sangat senang dalam pembelajaran kali ini dan saya harap pertemuan selanjutnya juga akan seperti ini dan atau bisa lebih berkesan lagi, Pak. Ya, insya Allah nanti akan lebih menyenangkan lagi. Ya. Kalian akan saya berikan sebuah post test, ya, evaluasi berupa kuisis. Bapak akan kirim soal kuisisnya ke grup kelas. Silakan bisa dicek handphonenya masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya. Sudah ada soalnya? Ada. Ya, silakan bisa dimulai. 5 menit kalian harus selesai. Silakan. Waktunya sudah habis. Ya, sudah habis. Silakan diakhiri di aplikasi kuisisnya. Nanti nilainya yang belum mendapatkan nilai KKM maka akan diberikan remedial dengan soal yang sama. Dan nanti jika ada yang sudah mencapai nilai KKM maka akan diberikan pengayaan dengan soal yang berbeda. Ya. Dan perlu kalian ketahui, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menulis cerpen. Nanti kita akan belajar menulis cerpen, menuangkan pengalaman masing-masing juga bisa. Ya, selesai pembelajaran kali ini, silakan kalian beres-beres, kemudian berdoa. Ma.